Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak teman-teman yang udah ikut bantu like, share, and comment di video sebelumnya, yaitu video inovasi pembelajaran yang telah saya buat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur tidak terkira bahwa akhirnya saya masuk ke dalam 10 besar inovasi pembelajaran terbaik versi Dewan Juri di Kota Pasuruan. Gak nyangka banget sebenarnya, karena awal mula saya buat media pembelajaran itu ya karena pengen senang-senang sama anak-anak, mengadakan pembelajaran yang bermakna. Anak-anak senang, ilmunya juga dapet. Dari keputusan 10 besar ini, akhirnya saya ikut lagi di tahap kedua, yaitu presentasi dan wawancara. Yuk mari kita dengar sesi presentasi dan wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri waktu ini saya untuk memaparkan pemanfaatan media pembelajaran televisi serba tahu dengan strategi live action and storytelling untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa kelas 6. Perkenalkan, saya Rosyana Sulaiman, saya dari UPT SDN Wirobumi. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kenapa sih saya harus buat simbol ini? Yang pertama adalah materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pelajaran IPS merupakan materi yang sulit dipahami oleh siswa. Yang kedua, guru hanya menggunakan metode ekspositori ketika mengajar. Yang kita tahu metode ekspositori adalah memberikan materi, memberikan contoh soal, memberikan soal, selesai. Dengan gitu juga biasanya materi juga itu selesai, gak keinget sama anak-anak. Yang ketiga adalah biasanya pelajaran masih sangat berpusat kepada guru. Langkah dan strategi yang saya lakukan setelah mendapatkan masalah-masalah itu adalah yang pertama, saya ini harus menciptakan sebuah media yang mungkin harusnya bisa membuat siswa jauh lebih aktif, juga inovatif serta kreatif. Yang kedua, saya menerapkan strategi belajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan saat itu. Yang ketiga adalah saya mengusung kegiatan belajar yang tentunya harus berpusat kepada siswa. Nah, ini tentang SIBA, televisi serba tahu. Kenapa serba tahu? Karena ini tidak hanya bisa digunakan untuk pelajaran IPS saja. Tentunya materi yang di dalam ini bisa juga diisi oleh konten-konten yang lainnya. Jadi begini, motivasi saya, kenapa sih saya harus jadi isi buku? Saya ini belajar menjadi guru kelas 6 selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu juga saya mengajarkan upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia yang biasanya saya hanya menggunakan metode ceramah atau memberikan video pembelajaran lewat YouTube. Bagus ya setiap menggunakan teknologi, tapi kok yang anak-anak cuma jadi penonton ya? Benar ya? Benar kan? Nah, untuk itu saya mau buat media anak-anak jangan jadi penonton aja. Anak-anak harus juga bisa membuat isi kontennya, membicarakan kontennya, juga menjadi penontonnya. Seperti itu motivasi saya. Yang kedua adalah tantangan. Jujur saja, saya merasa saya punya ide yang cukup cemerlang sih. Benar. Saya punya ide, tapi saya tidak bisa buatnya. Jadi saya berhubung dengan Bapak Ibu, terutama Bapak saya. Pak, saya ini punya ide Pak, mau bikin televisi, nanti isinya tuh anak-anak yang bikin. Tapi saya tidak bisa Pak bikinnya, boleh nggak saya
pembelajaran. Kenapa saya sebut juga live action dengan story ini? Karena ternyata luar biasa lagi siswa saya, mereka tidak hanya membacakan, jadi saya tuh kasih mic ke mereka. Harapan saya awalnya sih cuma gini, jadi teman-teman seperti ini, tapi ternyata tidak apa-apa ini. Anak-anak saya bisa memperhatikan. Di sini ada tentara sekutu berikut itu. Jadi kalian semua harus keluar dari Surabaya. Ada yang jadi buru juga, ada yang berbutuh kita dan cara, ada yang pakai buru. Masya Allah. Jadi menurut saya saat itu si bahu ini cukup efektif. Begitu. Selanjutnya adalah dampak dari penggunaan media si bahu. Alhamdulillahnya seluruh siswa mampu bersemangat mengikuti seluruh pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan ide-ide cemerlang saat melakukan presentasi. Yang ketiga adalah keterampilan literasi siswa dalam menulis dan berbicara. Ini semua hasil pelajaran siswa juga saat presentasi mereka sangat memukau. Yang keempat adalah hasil belajar siswa meningkat. Selanjutnya yang sudah jelas pembelajaran pasti berpusat kepada siswa. Kesimpulannya adalah pemanfaatan media pembelajaran si bahu ternyata efektif digunakan untuk proses pembelajaran IPS kelas 6 pada materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta dapat menampilkan keterampilan literasi dengan beberapa strategi live action and storytelling. Kalian apanya dari saya adalah ya guru kita merupakan fasilitator pendidikan di dalam kelas. Sebagaimana fungsi fasilitator adalah memberikan fasilitas pembelajaran bagi siswa. Setiap pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa akan selalu berdampak baik pada proses dan hasil belajar siswa. Demikian pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya siap menerima saran dan kritik untuk hasil saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya. Baik, jadi di sini yang kita dari sudah sebulan budaya. Ya, kita merasakan ada perbedaan-perbedaan. Ini adalah si bau. Kalau isi sudah tahu. Berarti dari judulnya aja sudah dikatakan tadi semua maupun insya Allah bisa masuk ya. Nah, namun dari sekian maupun di sini punya tujuan tadi meningkatkan Keterampilan literasi literasi siswa. Karena ini kelas 6, betul ya. Jadi terutama di pelajaran IPS ya, di pelajaran IPS itu biasanya kan anak kecil. Awal-awal tapi udah nggak ada apa-apa. Harapan melalui televisi ini adalah anak-anak bisa mengalami. Nah, di situ kalau saya lihat itu apa itu? Surabaya. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Berarti terkait dengan sejarah ya. Nah, bisa itu anak-anak. Itu yang membuat anak. Berarti anak-anak selain bisa membuat, tadi disampaikan juga anak-anak bisa merasakan, menyampaikan, merasakan. Bisa nggak itu dibuat drama pulsa? Bisa. Anak-anak seperti itu ada yang aksi robek bendera, ada yang aksi ambil senjata segala macam. Iya. Padahal membutuhkan berapa waktu? Kalau ini saya 1 hari untuk penjelasan materi, saat itu juga anak-anak membuat, 1 minggu kemudian mereka presentasi. Begitu ya. Apa juga sudah sesuai dengan CP? Ya, betul. KD sesuai tadi. Ya. Jadi harapan kami ya, pembelajaran sejarah betul-betul anak itu merasakan, betul-betul anak itu mengalami. Nah, kalau bisa ini bisa ya ini difilmkan ya. Artinya pada saat hari besar atau apa gitu ya, ini ya, itu merupakan apresiasi ya, penghargaan untuk anak-anak ditampilkan sebuah drama pulsa. Jadi anak menghasilkan karya sendiri, anak mengalami, merasakan, dan juga anak melakukan seperti itu.
ya. Oke, jadi luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Rosana. Ya, terima kasih. Itu situ ya, biasa. Iya, terima kasih Bu Rosana ya. Sudah punya berapa travel? Sudah punya berapa travel? Bu Rosana ya. Rosana Travel. Bisa saja. Plesetan. Oke, jadi saya setuju sekali dengan ini karena memang ketika saya kelas 6 dulu, ketika ada pembelajaran IPS tentang sejarah sejarah Indonesia dan sebagainya, saya nggak bisa bayangkan ya budaya. Jadi menghafal aja, baca aja, BPUPKI, bla 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 gitu apa itu. Nah dengan ini maka anak bisa merasakan, kemudian juga ikut andil dalam merangkum kegiatan, merangkum materi sehingga kemudian ditampilkan di Sibahu. Jadi awalnya saya tadi berpikir Sibahu jadi gurunya harus punya file panjang untuk ditampilkan di sana. Ternyata tidak ya, ternyata di student center kan dan siswanya dilibatkan untuk membuat kontennya langsung, dan siswa juga yang storytellingnya. Ya saya tadi TV-nya berarti kontennya harus gurunya, wah kerja berat, sangat berat kalau gitu. Tapi alhamdulillah tercerahkan dan cukup kreatif karena pelibatan siswa di sini sangat besar sehingga siswanya nanti mampu dan mereka akan ingat terus, oh ternyata Pulau Surabaya itu yang menjadikan cikal bakal 10 November dan sebagainya. Saya tidak punya pertanyaan, tapi bagus sudah, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia hasil presentasi dan wawancara saya pada saat itu. Memang sih masih banyak belibet-belibetnya, mungkin masih ada kalimat-kalimat yang belum dimengerti, tapi saya merasa cukup puas saat itu karena apa yang ingin saya sampaikan alhamdulillah tersampaikan dengan baik. Tahap 2 ini benar-benar jadi pembelajaran buat saya karena saya benar-benar bisa melihat seluruh peserta presentasi karena saya ada di nomor urut 9. Otomatis saya melihat semua 1 sampai 10 dengan perasaan yang deg-degan dan Masya Allah ternyata masih banyak guru-guru yang sangat-sangat memperhatikan media pembelajaran. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.